بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan kembali dari pembahasan kitab Tauhid li Syekh Al-Allamah Mujaddid al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada bab ma jaa fi kathratil halif, hal-hal yang berkenaan tentang terlalu banyak bersumpah. Sebab telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki zat yang agung, yang maha mulia. Demikian pula nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka tidaklah disebut nama Allah Azza wa Jalla dan bersumpah dengan namanya kecuali dalam perkara-perkara yang penting dan tidak dikhianati. Dan tidaklah seorang bersumpah dengan nama Allah untuk membenarkan suatu amalan yang batil, maka melainkan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata rahimahullahu ta'ala, wa fi sahih عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Sebaik-baik umatku adalah kurunku, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka adalah para sahabat sebagai umat yang terbaik yang telah disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia ini. Thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka. Kemudian orang-orang setelah mereka. Qala Imran, berkata Imran, fala adri adhakara ba'da qarnihi marratayn aw thalatha. Saya tidak mengetahui
Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut setelah kurun beliau 2 kali atau 3 kali? Dan yang masyhur, yang sabit, penyebutan setelah kurun Nabi alaihi salatu wassalam adalah 2 kali. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat yang lain yang tidak disebutkan dengan syak, tanpa ada keraguan. Di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka hadis ini tazkiyah, pujian, rekomendasi dari Rasulullah alaihi salatu wassalam terhadap al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah. 3 kurun yang dimuliakan. Hal ini disebabkan karena zaman yang di sana terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zaman yang terbaik, di mana di sana ada manusia yang paling baik, dan di sana ada generasi yang terbaik. Satu orang dari kalangan sahabat tidak akan bisa menyaingi sekian orang dari kalangan selain dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kalaulah salah seorang kalian menginfakkan, bersedekah sebesar gunung Uhud emas, itu tidak akan bisa menyaingi 1 mudnya yang disedekahkan oleh salah seorang sahabat. 1 mud. Dan bahkan tidak pula setengahnya. Maka kalau dalam hal al-infaq was sadaqah menunjukkan kelebihan dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, terlebih lagi dalam hal yang lainnya. Maka syarafus suhbah, kemuliaan bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Walaupun setelah dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mereka mengamalkan sekian banyak amalan kebaikan, seperti Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, yang telah berkumpul pada beliau khisalul khair. Demikian banyak amalan-amalan kebaikan yang beliau amalkan, min az-zuhud wal wara' wal jihad wal sabr wal ibadah, qiyamil lail wa siyamin nahar, dan seterusnya. Bahkan mereka tatkala para ulama salaf mudzakarah untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Abdullah bin Al-Mubarak, seakan-akan mereka telah menyebutkan semua khisalul khair, dan itu ada pada diri Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Hanya satu yang beliau tidak miliki, yaitu beliau tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun demikian tidak ada bandingannya Abdullah bin Mubarak dengan salah seorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena syarafus suhbah itu tidak ada bandingannya. Lalu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Tsumma inna ba'dakum qaumun." Kemudian sesungguhnya setelah kalian, setelah 3 kurun ini, akan muncul satu kaum, sekelompok, ta'ifah. Dalam riwayat yang lain, dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah, "Inna ba'dakum qauman
Inna ba'dakum qauman dengan dinasab. Kalau qauman dalam keadaan mansub, wadih, jelas bahwa dia sebagai isim inna. Sedangkan ba'dakum muta'alliqun bi mahdhuf khabar. Ini wadih, jelas kalau seperti ini. Tapi kalau qaumun seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, antum juga ikhwan, inna ba'dakum qauman. Nah, dalam sebagian cetakan disebutkan ya dengan mansub. Dua-duanya ada riwayatnya. Dan dua-duanya terdapat di dalam as-sahih. Namun kalau diriwayatkan dan disebutkan dengan inna ba'dakum qaumun, bagaimana jalan keluarnya? Sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan ini lughah. Ini satu lughah di antara lughatul Arab yang membolehkan ya bagi mereka untuk tidak menulis alif. Ada yang mengatakan ini lughah rabi'iyah. Bahasa Rabi'ah yang membolehkan tidak menulis alif, tapi kalau diucapkan tetap inna ba'dakum qauman. Hanya tidak ditulis alif padanya. Namun jawaban ini tidak diridai oleh sebagian dari kalangan para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebab riwayat yang disebutkan tanpa alif ini itu ditulis demikian dan dibaca demikian. Jadi bukan dibaca inna ba'dakum qaumun. Mereka-mereka yang meriwayatkan sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, mereka tetap membaca inna ba'dakum qauman. Hanya saja dalam penulisan alif tidak tertulis. Nah, jawaban yang kedua bahwa ada yang terhapus, yaitu isim inna yang terhapus dalam kalimat ini. Yang isim inna di situ kedudukannya sebagai dhamir asy-sya'n. Dia sebagai dhamir asy-sya'n. Jadi asalnya innahu ba'dakum qaumun. Itu takdirnya. Seakan-akan ada dhamir yang disebutkan setelah inna. Innahu ba'dakum qaumun. Nah. Sehingga qaumun kedudukannya sebagai khabar. Sedangkan isimnya mahdhuf. Wallahu a'lamu bis-shawab, wal hasil bahwa kedua riwayat tersebut sahih. Thumma inna ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Kemudian sesungguhnya akan muncul satu kaum setelah kalian. Mereka itu menjadi saksi dan siap untuk diangkat menjadi saksi dalam berbagai khusumat, dalam berbagai persengketaan yang terjadi di antara kaum muslimin. Maka mereka siap untuk dijadikan sebagai saksi. Saya bersaksi. Wala yustashhadun, sementara mereka tidak diminta untuk menjadi saksi. Jadi belum diminta sudah mengangkat diri. Saya siap untuk menjadi saksi. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, dan mereka itu berkhianat
dan mereka tidak memiliki amanah. Apabila mereka diminta untuk beramanah dalam suatu hal, mereka khianat. Mereka suka melanggar amanah itu. Wa yanziruna wa la yufun, dan mereka jika bernazar mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asal hukumnya tidak wajib, itu namanya nazar. Wala yufun, dan mereka tidak menyempurnakan nazarnya, tidak melaksanakannya. Wa yadhharu fihi mussimanu, dan nampak di antara ciri-ciri mereka, pada mereka itu gemuk. As-siman, yakni mereka memperhatikan dunia. Kesibukan mereka adalah dunia. Tama', yang mereka perhatikan adalah makanan, minuman, pakaian, dan segala perlengkapan dunianya. Hadis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan keutamaan generasi yang terdahulu. Dan semakin mundurnya zaman, semakin terbelakangnya zaman, dan semakin jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan semakin bobroknya zaman itu. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan orang-orang yang mereka sangat cepat perselisihannya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang digambarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang terlalu mudah di dalam mengangkat dirinya menjadi saksi. Dalam keadaan mereka belum diminta untuk menjadi saksi. Yang dimaksud di sini oleh beliau adalah orang-orang yang tidak layak untuk menjadi saksi, tapi mengangkat diri untuk menjadi saksi. Siap untuk menjadi saksi. Dalam keadaan dia tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Ataukah dia bersaksi, tapi dia bersaksi dengan saksi palsu. Akan muncul orang-orang yang seperti ini pada akhir zaman. Ya. Dan hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu ini menjadi iskal oleh sebagian dari kalangan para ulama. Disebabkan karena di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bisyahadati qabla an yas'alaha." Maukah aku kabarkan kepada kalian para syuhada yang terbaik, orang-orang yang bersaksi yang terbaik. Maukah aku kabarkan kepada kalian siapa mereka? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang siap untuk menjadi saksi sebelum dia diminta. Sebelum dia diminta untuk menjadi saksi, dia telah siap. Saya siap untuk menjadi saksi. Padahal belum diminta. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Sementara dalam hadis Imran mengatakan, qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Akan muncul satu kaum yang mereka itu menjadikan diri mereka sebagai saksi dalam keadaan mereka tidak diminta untuk menjadi saksi. Iskal. Sehingga secara zahir dari kedua hadis ini kelihatan terjadi ta'arud. Secara zahir kelihatannya terjadi pertentangan.
Sehingga para ulama berusaha untuk menjamak, menggabungkan antara dua hadis tersebut karena kedua-duanya sahih. Adapun sebagian dari mereka yang menempuh cara mentarjih, merojihkan salah satu di antara keduanya, maka ini adalah cara yang keliru karena kedua-duanya sahih. Sabit datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun mereka yang mengatakan bahwa hadis ini digabungkan, bahwa yang dimaksud dengan hadis Imran adalah mereka-mereka yang mengangkat dirinya sebagai saksi dalam keadaan mereka tidak memiliki keahlian untuk dijadikan sebagai saksi. Tidak sempurna syarat-syarat pada mereka untuk dijadikan sebagai saksi. Mungkin dari sisi adalah mereka tidak adil, mereka fasik, ya, kebiasaan bersumpah palsu. Nah, ataukah mereka termasuk di antara orang-orang yang menuduh tanpa bukti, qadhif, sehingga tertolak persaksiannya, tapi diterima pada waktu itu. Dia selalu mengangkat dirinya untuk menjadi saksi, tapi dia termasuk orang yang ditolak persaksiannya. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidum thamaninal jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan kalian mengambil persaksian mereka selama-lamanya, kecuali apabila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani rahimahullahu taala ini, ya, yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah mereka-mereka yang memiliki keahlian sempurna pada mereka syarat-syarat untuk diangkat menjadi syahid dari kejujurannya, ya, dan tidak bersaksi dengan saksi dusta. Nah, alhasil kedua dari hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menggambarkan tentang kondisi akhir zaman, bahwa muncul orang-orang yang suka berkhianat, tidak punya amanah, dan tidak bisa dianggap sebagai amin, orang yang terpercaya. Dan sungguh sangat banyak pada zaman kita sekarang ini orang-orang yang demikian sifatnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu salamah. Demikian pula yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa mereka tidak menunaikan nazar. Sedangkan orang-orang yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang saleh, di antara sifat mereka adalah yufuna bin nazar. Mereka senantiasa menunaikan nazar-nazar mereka. Sementara muncul satu zaman ini, mereka telah mewajibkan atas diri mereka janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya terhadap manusia, terhadap Allah. Dia mewajibkan atas dirinya sehingga telah menjadi wajib, yang asal hukumnya tidak wajib, namun dia tidak menunaikan. Maka di sini menunjukkan bahwa apabila seorang muslim telah menyatakan satu nazar, maka tidak ada jalan lain bagi dia kecuali dia harus menunaikannya. Kecuali dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La nazara fi ma'siyatillah.
Tidak ada nazar dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita jelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Lalu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa yadharu fihi musliman, dan nampak pada mereka itu kegemukan. Hadis ini iskal. Disebutkan bahwa di antara ciri-ciri mereka adalah orang yang gemuk. Apakah gemuk itu suatu celaan? Ya. Dari satu sisi, gemuk tersebut bisa menjadi celaan. Apabila kegemukan tersebut disebabkan karena hubbud dunia. Disebabkan karena ketamakan pada dunia. Rakus terhadap dunia. Tidak memiliki ham kecuali dunia. Ya. Semuanya diarahkan ke sana. Makannya, minumnya. Itulah kepentingan dia. Nah, dan kebanyakan orang-orang yang demikian ini balid fil fahm. Dalam pemahaman bodoh. Ya. Dan malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun bukan yang dimaksud di sini adalah celaan terhadap sifat gemuk itu sendiri, sebab para ulama menyatakan bahwa gemuk itu satu sifat yang terdapat pada tubuh seseorang yang sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sebagian mereka. Sama seperti tinggi, sama seperti pendek. Ya. Demikian pula. Sehingga para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini wa yadhharu fihi musliman ay yuhibbuna at-tawassu'a fil ma'akil wal masyarib, yaitu mereka senang untuk ya bersenang-senang dengan makanan dan minuman. Sebagian di kalangan para ulama ada yang mengatakan ayyatasammanuna bima laisa fihim, mereka menggemukkan diri mereka dengan sesuatu yang tidak halal untuk mereka ambil, untuk mereka makan ataukah mereka minum. Walhasil hadis ini adalah celaan terhadap ahlu dunia. Ya, apakah mereka gemuk atau mereka kurus? Sungguh sangat banyak dari kalangan ahlu dunia, ubadu dunia, hamba dunia, dan mereka kurus. Dalam keadaan mereka tidak memiliki himmah kecuali dunia, tidak memiliki kepentingan kecuali dunia, waliyadzubillah. Wa fihi an Ibnu Mas'ud, dan juga diriwayatkan dalam As-Sahih, ini dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, dari Abdullah bin Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia itu adalah kurunku, zamanku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Kemudian akan muncul, akan datang satu kaum yang persaksian salah seorang mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya.
akan muncul satu kaum, menunjukkan kaum ini munculnya setelah al-qurunul mufaddalah, setelah 3 kurun. Karena ketika Rasulullah SAW menyebutkan 3 kurun ini, beliau tidak menyebutkan itu. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma. Kemudian, ini datang setelah 3 kurun. Kaum ini yang memiliki sifat persaksian mereka mendahului sumpahnya, ataukah sumpahnya mendahului persaksiannya. Para ulama menafsirkan dan menjelaskan maksud dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini dengan beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam, persyahadatan yang mendahului sumpah dan sumpah yang mendahului syahadah, yaitu disebabkan karena mereka kurang dipercaya. Akan muncul nanti suatu zaman yang orang-orang yang dipercaya itu kurang dipercaya, sehingga tidak cukup untuk dijadikan sebagai saksi saja. Harus ditambah lagi dengan sumpah. Harus ditambah lagi dengan sumpah. Ya, akhirnya sumpah mendahului persaksian, atau persaksian mendahului sumpah. Maksudnya disebabkan karena mereka tidak menerima persaksian semata, sehingga orang yang bersaksi pada waktu itu, mereka ketika bersaksi, persaksian harus disertai dengan sumpah agar semakin dikuatkan persaksian itu, semakin menguatkan persaksian. Nah, orang-orang sudah kurang mulai dipercaya. Nah, tidak cukup dengan hanya sekedar asyhadah, sekedar bersaksi. Dalam keadaan zaman-zaman sebelumnya cukup dengan bersaksi sudah cukup. Dia menjadi syahid sudah cukup. Tapi akan muncul zaman ini yang mereka kurang percaya, harus disertai dengan wallah, sumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini, mereka adalah kaum yang terlalu menggampang-gampangkan persaksian, terlalu memudah-mudahkan sumpah. Nah, iya kan? Hakadha ya akhana Rifa'i. Qum ya akhi. Terlalu memudahkan. Berarti keadaannya sama seperti riwayat yang sebelumnya. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, yang dimaksud Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i. Ya, ini sambungan ya kawan ya. Ini sambungan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, karena Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i ini yang meriwayatkan hadis itu. Ibrahim bin Yazid meriwayatkan hadis Abdullah bin Mas'ud dari jalan Abidah As-Salmani dari Abdullah bin Mas'ud. Naam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi perkataan ini bukan perkataan tersendiri, sambungan dari yang sebelumnya. Hanya yang sebelumnya adalah hadis Nabi SAW, ini ta'liq, ya, penambahan dari Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i, di mana beliau menceritakan tentang apa yang terjadi pada zaman beliau. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim rahimahullahu ta'ala, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sighar. Adalah mereka, Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i
Ini tabi'ut tabi'in. Nah, sehingga kalau beliau mengatakan kanu adalah mereka, yakni dari kalangan tabi'in. Nah, kanu adalah mereka yadribunana, mereka dahulu itu memukuli kami. Ya, ala syahadah, disebabkan karena kami diangkat atau disebabkan karena kami siap untuk menjadi saksi, atau disebabkan karena kami ya alal ahdi, ya alayya ahdullah, ya bersumpah dan yang semisalnya. Sebagian para ulama ada yang menafsirkan al-ahdi di sini adalah al-wasiyah. Nah, mereka memukul kami. Kenapa? Karena kami siap untuk diangkat menjadi saksi. Wa nahnu sighar, sementara kami masih kecil pada waktu itu, belum mencapai usia balik. Dalam riwayat Imam Muslim, kanu yunhauna wa nahnu ghilman anil ahdi wasyahadat. Adalah mereka itu dahulu melarang kami, sementara kami masih kecil, belum mencapai usia balik. Ya, untuk bersumpah, sumpah dan bersaksi. Dan makna dari perkataan Ibrahim ini adalah larangan ya seseorang untuk bersegera dan bermudah-mudahan dalam hal ini. Saya siap untuk menjadi saksi. Ya. Asyhadu billah, demi Allah demikian dan demikian, terjadi yang demikian. Nah, sementara dia tidak memiliki ahliyah, belum memiliki ahli dalam hal ini. Tidak sempurna padanya. Dia belum balik. Nah. Sehingga mereka mengkhawatirkan. Jangan sampai anak-anak ini bersumpah. Jangan sampai anak-anak ini siap untuk menjadi saksi. Sementara mereka itu belum saleh. Belum baik untuk dianggap. Dan diangkat menjadi saksi. Nah. Maka di sini menunjukkan bahwa para ulama salaf membenci anak-anak itu diangkat sebagai saksi, diterimanya persaksiannya. Nah, dan terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Dan di dalam hadis ini pula atau azhar ini menunjukkan bahwa para ulama salaf mendidik anak-anak mereka. Terkadang dengan pukulan. Dan itu penting. Nah, dalam rangka untuk mendidik mereka, darbat ta'dib, bukan pukulan yang mubarrih, bukan pukulan yang menjadikan mereka cacat, tapi pukulan yang mendidik mereka. Nah, dan ini masyhur dari kalangan para ulama as-salaf. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab penjelasan tentang janji terhadap Allah dan janji terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Az-zimmah al-ahd. Ya. Yang dimaksud adalah janji kalian terhadap Allah
dan terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Janji kita terhadap Allah adalah kita mentauhidkannya, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan. Dan janji kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah-sunnahnya, tidak melakukan perbuatan bid'ah, tidak menyembunyikan sesuatu dari apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Hendaklah kalian menyempurnakan janji kalian terhadap Allah. Jadi kalau bi'ahdillah maksudnya adalah bi'ahdikum Allah. Ya. Janji kalian terhadap Allah. Janji manusia yang terhadap Allah adalah menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah terjadi mu'ahadah sebelum manusia itu dilahirkan di dunia ini. Telah terjadi perjanjian antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhdul mitsaq. Pengambilan perjanjian itu Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Maka hendaklah kalian menepati janji kalian itu apabila kalian berjanji. Ya. Jika kalian berjanji terhadap manusia, tercela seorang itu mengingkari perjanjian. Apabila telah ditetapkan satu perjanjian tertentu, maka di antara akhlak dari seorang muslim adalah menepati perjanjian itu. Sebagaimana yang ma'ruf kita ketahui dari kisah sejarah Nabi alaihissalam ketika beliau menetapi perjanjian demi perjanjian bersama dengan kaum musyrikin, kaum kufar, al-Yahud, ahlul kitab. Beliau tepati dengan syarat mereka tidak naqdul ahd, mereka tidak membatalkan perjanjian itu. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam di antara sifatnya la yaghdir, beliau tidak pernah membatalkan perjanjian yang telah ditetapkan. La yaghdir. Nah, apalagi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka lebih ditekankan lagi. Apa yang telah kita tetapkan dari janji-janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hal yang tidak diperbolehkan sama sekali untuk melanggarnya. Karena melanggar perjanjian tersebut berarti melanggar sesuatu yang telah kita tetapkan bersama Allah. Sedangkan Allah azza wa jalla yang maha agung, maha mulia, maha tinggi. Ya. Dan apa yang telah kita tetapkan dari perjanjian kepada Allah tidaklah pantas untuk dibatalkan. Oleh karena itu Allah menyatakan wala tanqudul aimana, dan jangan kalian membatalkan perjanjian-perjanjian itu. Ba'da tauqidiha, setelah kalian menetapkannya, menguatkannya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, sementara kalian telah menjadikan Allah itu sebagai jaminan. Ya. Kalian telah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai jaminan. Terjadi perjanjian dengan orang lain. Uahidukallah. Ya, aku berjanji bersamamu dengan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti telah menjadikan
Allah, nama Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan. Ya, itu menunjukkan sangat besar perbuatan itu. Kalau dilanggar, sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Buraidah, dan dari Buraidah bin Hasib, qala, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza amara amiran, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat seorang amir, seorang pemimpin, ala jaishin aw sariyatin, pemimpin pasukan, jaish atau sariyah. Jaish itu lebih besar jumlahnya daripada sariyah. Ya. Kalau sariyah itu bahagiannya jaish. Bahagian dari jaish. Ya. Itu sariyah. Nah. Jadi kalau jaish itu semacam apa kira-kira, ikhwan? Batalion, ya. Semacam batalion besar. Ya, kompi fulan bin fulan. Nah, diutus sebagian dari batalion ini. Ya, diutus sekitar 10 orang misalnya. Ya, atau 15 orang satu regu, ya kan? Nah, ini namanya sariyah. Ya. Jadi sariyah itu adalah potongan kecil dari al-jaish. Potongan kecil dari al-jaish. Sebagian para ulama ada yang membatasi bahwa al-jaish itu nanti dikatakan al-jaish apabila mencapai jumlah 400 lebih. Ya, orang. Nah, 400 lebih. Wallahu a'lam. Ya, dinamakan sariyah karena sariyah ini berasal dari kata syara, yaitu berjalan di malam hari. Karena kebiasaan pasukan dahulu, apabila mereka mengirimkan pasukan yang kecil-kecil ini, ya, dengan berbagai tujuan, itu dikirim dengan khafa, dengan diam-diam, tidak diketahui. Nah, dan biasanya dikirim pada waktu malam hari. Apakah untuk mengintai pasukan musuh dan yang semisalnya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat pemimpin jaish atau kasariyah, ausahu bi taqwallah, maka beliau mewasiatinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertakwa kepada Allah pada awal jihad adalah al-falah. Kemenangan mutlak kemenangan. Meninggalnya dia adalah kemenangan dan selamanya dia dari pertempuran kemenangan. Sehingga Rasulullah alaihi wasallam menjadikan wasiat pertamanya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa biman ma'ahu minal muslimina khaira, dan beliau pun mewasiati pemimpin tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dengan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum muslimin dengan wasiat kebaikan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di antara wasiatnya, ya, yakni wasiat kepada pemimpin tersebut, bertakwa kepada Allah dan berbuat baik pada pasukannya dari kalangan kaum muslimin, senantiasa berusaha untuk beramal dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dalam urusan dunia mereka dan akhiratnya. Nah, lalu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ughzu bismillah,
berperanglah kalian dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan amalan sesuatu itu dimulai dengan bismillah dalam berjihad dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, niatkan dalam berjihad itu ikhlas, bukan karena riya, bukan karena hamiyah, bukan disebabkan karena keberanian semata. Qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kufur, yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perangi mereka. Ya. Nah, orang-orang kafir itu. Kenapa mereka diperangi? Disebabkan karena kekufuran mereka. Lah kenapa mereka diperangi? Disebabkan karena kekufuran, agar tidak terjadi fitnah di muka bumi. Selama terjadi kekufuran, terjadi kesyirikan di muka bumi, maka fitnah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Al-fitnatu syirk, al-fitnatu hiyal kufur. Perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Maka ini menunjukkan disyariatkannya dan diperintahkannya bagi kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya mereka dari kalangan kufar harbiyin, orang-orang kafir yang berhak untuk diperangi. Nah, siapa mereka? Akan disebutkan oleh Nabi SAW. Ughzu, perangilah mereka. Wala taghullu, jangan kalian berbuat gulul. Gulul itu menyimpan ghanimah. Ya. Tidak menyerahkannya kepada amir, tidak menyerahkannya kepada pemimpin, tapi disimpan sendiri. Ini hukumnya haram di antara dosa besar. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang gulul, maka dia akan membawa apa yang dia gulul itu pada hari kiamat. Wala taqdiru, dan jangan kalian mengingkari janji. Ya. Jangan kalian menipu. Nah, janji tapi tidak ditepati janjinya. Berkhianat, mengkhianati ketetapan. Nah, lalu bagaimana dengan kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Tatkala terjadi mubarazah sebelum berkecamuknya perang Badar, terjadi mubarazah, perang tanding satu lawan satu. Ya, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau ketika berhadapan dengan salah seorang dari musyrikin, maka orang ini datang, ya, dan mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dalam keadaan Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, ada apa? Atau aku tidak, mengapa aku dihadapi oleh dua orang? Nah, mengapa aku dihadapi oleh dua orang? Nah, aku siapnya bertanding satu lawan satu. Kenapa aku berhadapan dengan dua orang? Pikiran musyrikin ini, ada orang lain lagi yang berjalan di belakangnya. Nah, maka dia menoleh. Nah, karena mendengar perkataan Ali bin Abi Thalib.
Maka dia menoleh, ternyata tidak ada yang lain. Sambil dia menoleh begitu, maka Ali bin Abi Thalib menerjang dia dan menebas lehernya. Matilah dia. Ya. Dan itu adalah tipuan, iya kan? Dan itu diperbolehkan karena Rasulullah SAW mengatakan al-harbu khud'ah. Peperangan itu adalah tipuan. Diperbolehkan seorang itu ya melakukan penipuan dalam peperangan. Tapi yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini yaitu apabila terjadi perjanjian untuk gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ya. Terjadi perjanjian. Di mana orang kafir ini tidak diperangi. Kenapa? Karena mereka membayar jizyah misalnya. Mereka telah membayar upeti. Kalau mereka telah membayar upeti, berarti mereka telah menjadi ahlul zimmah. Menjadi kafir zimmi. Yang tidak boleh diperangi. Di bawah perlindungan kaum muslimin. Nah. Di bawah perlindungan kaum muslimin. Hatta yu'tul jizya an yadin wahum saghirun. Itu perjanjian. Ya. Atau terjadi gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir atau musyrikin, di mana telah terjadi ketetapan perjanjian di antara mereka dalam jangka waktu sekian tidak boleh saling serang menyerang, tidak boleh saling menyerang. 1 tahun misalnya, maka kaum muslimin harus menepati janji itu. Fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Sempurnakan perjanjian itu sampai kepada batasan yang telah ditetapkan. Selama mereka mau menepati perjanjian itu, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka selama mereka itu nampak bahwa mereka akan menjaga perjanjian itu, maka jaga. Pelihara perjanjian, jangan batalkan. Nah, maka dalam hal ini tidak boleh seorang muslim untuk membatalkan perjanjian itu, mengkhianatinya. Bahkan itu dosanya besar. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, man qatala mu'ahidan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu masirati 40 aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahid, orang kafir mu'ahid, sebagian para ulama mengatakan yaitu kafir zimmi, ya. Sebagian yang lain lagi ada yang mengatakan kafir mu'ahid, yaitu mereka yang telah mengikat perjanjian damai dalam waktu tertentu dengan kaum muslimin. Maka barang siapa yang membunuh dia padahal dia kafir, tapi sudah terjadi ikatan perjanjian, status dia sudah menjadi mu'ahid, bukan lagi kafir harbi, maka dia tidak akan mencium baunya surga jika dia membunuhnya. Dalam keadaan bau surga itu didapati dari jarak 40 tahun. Nah, kecuali kalau nampak dari mereka bahwa mereka akan membatalkan perjanjian. Apakah secara nas mereka mengumumkan kami batalkan perjanjian, ya, maka dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi kaum muslimin kecuali membatalkannya, ya. Atau ada tanda-tanda, walaupun bukan nas, ada tanda-tanda bahwa mereka akan membatalkannya. Nah, maka dalam hal ini hendaklah bagi kaum muslimin untuk mengumumkan kepada mereka, ya, mengirim utusan, pemimpin mengirim seorang utusan pada mereka, lalu mengatakan
kami batalkan perjanjian itu. Dan sekarang tidak lagi ada perjanjian. Setelah itu dibatalkanlah. Ya. Jika dikhawatirkan pengkhianatan itu dari mereka. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilaihim ala sawa. Nah, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam dengan ahlul kitab. Nah, Banu Quraidah, Banu Mustalik dan yang semisalnya. Wala tumathilu, jangan kalian mentamsil mayat-mayat musuh. Yang dimaksud dengan tamsil yaitu menyiksa musuh tersebut. Nah, kalau sudah ditangkap misalnya, maka gunting telinganya, kemudian dipotong hidungnya, kemudian dicungkil matanya. Ini tidak boleh. Ya, haramkan. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Tidak diperbolehkan tamtsil. Lalu bagaimana kalau musuh itu mentamtsil kaum muslimin? Mereka mencacah-cacah tubuhnya kaum muslimin, mencabik-cabik mayatnya kaum muslimin jika mereka tangkap. Apakah boleh bagi kaum muslimin untuk membalas perbuatan itu? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan mazhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau membolehkan dalam hal ini. Sesuatu hukum yang asal hukumnya tidak boleh, ya, menjadi boleh jika mereka memulai. Nah, dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Maka barang siapa yang melampaui batas terhadap kalian, maka boleh kalian balas seperti mereka yang bersikap melampaui batas. Nah, wala taqtulu walidan, dan jangan kalian membunuh anak kecil. Walidan, yakni saghiran. Ya, jangan kalian membunuhnya. Menunjukkan tidak diperbolehkan membunuh anak kecil dalam peperangan. Ya. Illahnya karena mereka tidak ikut berperang. Berarti kalau demikian, setiap dari kalangan orang-orang kafir yang tidak ikut berperang, tidak memiliki campur tangan sama sekali dengan perang, ya, baik melalui fisik maupun melalui pikiran, maka tidak boleh dibunuh. Seperti orang tua yang sudah jompo, itu tidak boleh dibunuh. Demikian pula para wanita tidak boleh dibunuh, anak kecil tidak boleh dibunuh. Kecuali kalau di antara mereka ada yang ikut campur tangan, ya, dalam peperangan tersebut. Ya, anak kecil ini bawa tombak, ya dibunuh. Nah, termasuk. Atau wanita tersebut punya andil dalam memikirkan taktik peperangan, maka dia pun boleh untuk dibunuh. Rasulullah SAW, ya, yakni para sahabat, ketika Rasulullah SAW telah mengangkat Sa'ad bin Mu'adz dalam peristiwa Banu Quraidah untuk menjadi penegak hukum pada waktu itu, maka ditetapkanlah para tawanan untuk dijadikan sebagai tawanan, para wanita dijadikan sebagai tawanan, demikian pula anak-anak, demikian pula orang tua, jompo, kecuali seorang perempuan yang sempat membunuh salah seorang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun dibunuh.
maka dia dibunuh. Nah, adapun asal hukumnya, ya mereka tidak dibunuh, namun dijadikan sebagai tawanan. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisalin. Jika engkau menemui musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, maka ajaklah mereka kepada 3 perkara. Au khilalin. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Maka salah satu di antara 3 itu jika mereka menjawabmu, maka terimalah itu dari mereka dan tahanlah diri kalian untuk membunuh mereka. Ya. Kelihatannya ini masih panjang ya, kawan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Fala'allana insyaallah fi hadzal usbu' natimmu hadzal kitab. Tinggal berapa bab ini? 4. Ya. 4 ya, ikhwan.